Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salevi Gianatinata, NPM saya 2504 301 0254 dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2025. Sejak zaman prasejarah, manusia telah berusaha menjelaskan fenomena alam, kehidupan, dan kematian melalui sistem kepercayaan. Dalam prosesnya, lahir berbagai bentuk keyakinan yang mencerminkan perkembangan pola pikir manusia terhadap alam semesta dan kekuatan yang mengaturnya. Beberapa bentuk utama kepercayaan yang pernah berkembang adalah dinamisme, animisme, politeisme, dan henoteisme. Yang pertama, dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda, baik yang hidup maupun yang mati, memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kekuatan ini diyakini bisa membawa keberuntungan maupun kesialan, sehingga manusia melakukan ritual tertentu untuk mengendalikan atau memanfaatkan kekuatan tersebut. Yang kedua, animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap makhluk hidup maupun benda mati di dalam alam ini memiliki roh atau jiwa. Dalam pandangan ini, manusia perlu menjaga hubungan dengan roh-roh tersebut agar hidup selaras dengan alam. Animisme banyak ditemukan pada masyarakat tradisional yang percaya pada roh-roh nenek moyang, roh penjaga hutan, gunung, laut, dan sebagainya. Yang ketiga adalah politeisme. Politeisme adalah kepercayaan terhadap para dewa yang masing-masing memiliki fungsi atau kekuasaan tertentu. Contohnya yaitu seperti dewa hujan, dewa perang, dan dewa kesuburan. Dalam politeisme ini berkembang dalam peradaban besar seperti Mesir kuno, Yunani, dan Romawi yang mengaitkan kekuatan alam dengan figur dewa atau dewi. Yang keempat, henoteisme. Henoteisme adalah kepercayaan terhadap satu dewa, tetapi tidak menolak dewa-dewa yang lainnya. Jadi, henoteisme masih mengakui banyak dewa, hanya saja dianggap lebih tinggi atau lebih dominan di antara dewa-dewa yang lainnya. Nama saya Nabila Nurasyaidila Putri dari Program Studi Administrasi Bisnis NPM 250 420100046. Di sini aku mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan monoteisme. Yaitu monoteisme yaitu kepercayaan yang mengakui hanya satu Tuhan untuk bangsa dan bersifat internasional. Kepercayaan terhadap Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Max Muller dan Edith Taylor pada tahun 1877, ditentang oleh Andrew Lang pada tahun 1898 yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia mengemukan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Mereka mempunyai kepercayaan pada wujud yang agung dan sifat-sifat yang khas terhadap Tuhan mereka yang tidak mereka berikan kepada wujud yang lain. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu deisme, suatu paham yang berpendapat bahwa Tuhan sebagai pencipta alam dengan sempurna dan telah sempurna menurut hukum alam. Dan yang kedua yaitu panteisme, paham yang berpendapat bahwa Tuhan sebagai pencipta alam ada bersama alam, di mana ada alam di situ ada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu teisme, paham yang berpendapat bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam berada di luar alam, Tuhan tidak bersama alam, dan Tuhan tidak ada di dalam alam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Inggila Deluis dengan NPM 25042010086. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pemikiran Islam. Untuk yang pertama ada pengertiannya, pemikiran terhadap Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, aliran-aliran tersebut ada yang bersifat liberal, tradisional, dan ada aliran di antara keduanya.
Ketiga, corak pemikiran ini mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan atau biasa disebut dengan teologi dalam Islam. Untuk aliran yang pertama adalah aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok rasionalis di kalangan orang Islam yang sangat menekankan penggunaan akal dalam memahami semua ajaran Islam. Dalam menganalisis masalah ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika guna mempertahankan keimanannya tersebut. Untuk yang kedua, ada aliran Qadariyah, adalah kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak serta berbuat, dan manusia berhak menentukan dirinya kafir maupun mukmin, sehingga mereka harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada investasi Tuhan dalam perbuatan manusia. Untuk selanjutnya ada di aliran ketiga, yaitu Jabariyah, adalah kelompok yang berpendapat bahwa kehendak dan perbuatan manusia sudah ditentukan Tuhan. Jadi manusia punya peran atau nasib yang sudah diatur, dan ikhtiar doa yang dilakukan manusia tidak ada gunanya. Untuk yang terakhir ada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, adalah kelompok yang mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Nama saya Aisyah Marsa Zaza dari program studi ilmu komunikasi dengan NPM 250430100261. Ilmuwan sepakat bahwa alam semesta memiliki awal. Ini didukung oleh teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta tercipta dari masa padat yang kemudian mengembang hingga saat ini. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan masa padat pertama kali itu? Mustahil meledak secara acak pada dasarnya, dan pada kenyataannya alam semesta ini tersusun secara rapi, bukan? Nah, ini menjadi pertanyaan bahwa ternyata benar adanya bukti saintifik tentang keberadaan Tuhan. Menariknya, penjelasan seperti ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada firman Allah Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, bahwa dulunya langit dan bumi itu satu, lalu dipisahkan. Surah Fussilat ayat 11, langit digambarkan seperti asap. Surah Az-Zariyat ayat 47, bahwa langit itu selalu diluaskan. Fenomena lainnya seperti gerhana dan siklus air juga dijelaskan dalam Al-Quran. Pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 8 dan 9, dikumpulkannya matahari dan bulan seperti penjelasan gerhana. Dan pada Quran Surat An-Nur ayat 43, proses terbentuknya awan dan turunnya hujan selayaknya proses kondensasi. Oke, jadi apakah semua itu sama persis dengan teori Big Bang? Wallahu alam. Namun kita bisa memaknai bahwa Al-Quran mengisyaratkan adanya proses besar dalam penciptaan alam semesta ini. Kesimpulannya adalah alam semesta ini punya awal, punya aturan, dan mustahil jika tidak ada pencipta dalam pengaturan tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.